Lihat dia, Pak. Memprihatinkan sekali. Kalau kau bisa memperbaiki Vespa kuning ini dalam 1 jam, aku jadikan putriku sebagai istrimu. Kalau gagal, tutup saja bengkelmu ini. Ya. Mana mungkin pria miskin seperti ini bisa benerin Vespa antik Bapak. Beri aku waktu 10 menit. Kalian akan malu. Bayangkan, seorang pemuda kumal penuh oli berdiri di depan bengkel kecilnya di tengah kota besar. Di hadapannya, seorang pengusaha kaya di kursi roda menatap tajam sambil berkata keras, "Kalau kau bisa memperbaiki Vespa kuning ini dalam 1 jam, aku jadikan putriku sebagai istrimu. Kalau gagal, kau hanyalah sampah kota." Putrinya berdiri di sampingnya, bergaun biru ketat, dada besarnya terlihat jelas, mengejek dengan senyum meremehkan. "Mana mungkin pria seperti kamu bisa menyentuh hidup kami." Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like, hype, dan subscribe channel ini dilunaskan hutangnya, disehatkan badannya, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu udara terasa begitu panas di depan bengkel sederhana milik Gilang Wiratma. Atap seng berderit setiap kali angin lewat, sementara dinding papan yang mulai kusam hanya mampu menahan sedikit saja sinar matahari yang terlalu terang. Banyak orang menganggap tempat itu tidak layak disebut bengkel, namun bagi Gilang, itulah satu-satunya ruang hidup yang tersisa setelah keluarganya hancur perlahan oleh kemiskinan. Tangannya yang penuh oli terus bergerak, memutar baut kecil di motor pelanggan yang tinggal rangkanya saja. Ia bekerja tanpa banyak kata. Di wajahnya selalu ada bayangan seseorang. Adiknya, Alin, yang menunggu biaya operasi mata. Dokter bilang waktunya tidak banyak, dan Gilang tahu benar itu bukan ancaman, melainkan kenyataan yang harus ia kejar. Ketika ia hendak berdiri untuk mengambil kunci ukuran lain, suara klakson mobil mewah memecah udara siang yang begitu terang. Sebuah mobil putri metalik berhenti tepat di depan bengkel kecil itu. Dari balik kaca gelapnya, terpancar bayangan seseorang yang duduk tegak, penuh wibawa. Pintu mobil terbuka dan keluarlah seorang pria tua dengan kemeja batik coklat. Wajahnya tegas, namun tersimpan rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sebuah kursi roda yang didorong sopir pribadi. Gilang baru sadar betapa mahal kursi itu hanya dengan sekali lihat. Kemudian seorang perempuan melangkah keluar di sisi lain. Gaun biru pas tubuh membalut lekuk tubuhnya, yang jelas terlihat, terutama bagian dadanya yang besar dan tegas. Kulitnya bersih, rambutnya rapi, dan senyumnya. Senyumnya seperti seseorang yang terbiasa melihat dunia memuji setiap langkahnya. Ia adalah Nadara Darsana. Gilang menelan ludah ketika perempuan itu mendekat sambil tertawa kecil melihat kondisi bengkel yang bocor di beberapa sisi. Nadara tidak menutupi ekspresi jijiknya. Sementara itu, ayahnya, Darsana Luhur, menatap tajam ke arah Gilang dan tanpa keraguan sedikit pun mengangkat tangan kirinya, lalu menunjuk tepat ke wajah pemuda itu. "Nah, ini orangnya. Pria yang katanya bisa memperbaiki apa saja," ujarnya dengan nada yang membuat udara di sekitar seakan ikut menegang. "Lihat dia, Nadar. Seperti ini mekanik yang kau bilang bisa melampaui teknisi kota." Nadara tertawa lebih keras. Suaranya memantul di dinding seng bengkel yang sudah mulai karatan. "Ayah, lihat tempatnya. Bahkan aku tidak yakin ini bengkel atau gudang besi tua." Gilang menatap tanah. Sudah terlalu sering ia diejek untuk hal seperti ini. Namun satu hal menarik perhatiannya. Di belakang Nadara, diangkat oleh sopir, tampak sebuah Vespa kuning antik, seri 1965. Model yang sangat langka bahkan di kota besar manapun. Vespa itu rusak parah.
Mesinnya hampir terlepas, catnya terkelupas, dan bagian bawahnya terlihat baru saja terseret sesuatu yang keras. Darsana mengusap permukaan Vespa itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang lebih penting dari sekadar kendaraan. Ia kemudian menatap Gilang dengan sorot mata yang berbeda, lebih dalam, lebih berat. "Ini," katanya perlahan, "adalah Vespa peninggalan istri saya. Hanya ini yang tersisa. Tadi malam rusak parah karena sebuah kecelakaan." Ia berhenti sejenak. Nadara melihat ayahnya dengan raut gelisah, seolah mengingat sesuatu dari malam itu. Namun Darsana melanjutkan, "Kalau kau bisa memperbaikinya, dalam waktu yang masuk akal, Vespa ini akan menjadi milikmu." Nadara langsung menoleh, terkejut. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Darsana menambahkan kalimat yang membuat jantung Gilang hampir berhenti berdetak. "Dan putriku, akan aku nikahkan denganmu." Siang itu terasa semakin terang, hampir menyilaukan. Bahkan suara burung pun seakan berhenti. Gilang hanya bisa berdiri diam, sementara Nadara menatap ayahnya, seolah kalimat itu adalah penghinaan terburuk dalam hidupnya. Senyum sinis muncul di bibirnya ketika ia melihat Gilang, seakan berkata bahwa tantangan itu hanyalah cara lain untuk mempermalukan dirinya. Angin membawa bau oli, panas, dan sedikit debu jalanan. Gilang belum menjawab apapun. Namun di balik sorot matanya yang lelah, tersimpan sesuatu yang perlahan bangkit. Bab 1 berakhir di sana, di antara panas siang, Vespa kuning yang rusak, dan tatapan 3 manusia yang akan saling mengubah nasib satu sama lain tanpa pernah mereka duga. Gilang berdiri kaku di depan Vespa kuning itu. Angin siang menerpa atap seng, membuat bayangannya bergetar di tanah yang berdebu. Nadara melipat tangan di dada sambil menatap Gilang dari kepala sampai ujung kaki, seolah penampilan lusuh itu telah cukup untuk menyimpulkan nilai hidupnya. Di sampingnya, ayahnya hanya menghela napas panjang sambil memandang ke arah bengkel kecil itu, lalu kembali menunjuk Gilang dengan gerakan yang mantap. "Lihat motor ini baik-baik," ujar Darsana. "Ini bukan sekadar Vespa tua. Ini satu-satunya peninggalan istri saya. Yang rusak bukan hanya mesinnya, tetapi bagian di mana kenangan tersimpan." Suaranya terdengar dalam dan bergetar, menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan pada orang lain. Gilang mencoba mendekat, namun Nadara langsung menggeleng dengan mata yang menyipit sinis. "Pegang saja tidak pantas," katanya sambil tertawa pelan. "Bajumu saja tidak layak masuk restoran murah." Tawa itu menusuk lebih dalam dari yang bisa ia akui. Gilang menarik napas pelan lalu jongkok, meneliti bagian bawah Vespa. Ia melihat karat yang mengelupas, kabel yang terbakar, serta sambungan mesin yang patah. Semua itu perlu diganti, namun tanpa alat memadai, mustahil ia bisa memperbaikinya secepat yang diminta. Sementara itu, suara telepon di saku celananya bergetar. Ia menoleh sebentar, hanya melihat nama Alin muncul di layar. Ia tahu panggilan itu tentang biaya rumah sakit. Gilang memejamkan mata, tidak berani menjawab. Ia tahu suara adiknya akan terdengar semakin lemah. Dan ia tahu ia tidak bisa memberikan jawaban yang adiknya butuhkan. Langkah sepatu hak tinggi menghantam lantai semen, dan suara Nadara kembali terdengar. "Ayah, kenapa sih harus pria seperti ini? Lihat tangan dan wajahnya, semua penuh noda. Aku bahkan yakin baunya menempel dari jarak 2 meter." Tawanya makin keras, membuat 2 pekerja bengkel sebelah yang sedang merokok ikut melirik dan tersenyum kecil. Mereka tidak berani tertawa keras, tetapi cukup jelas terlihat bahwa mereka menikmati drama ini, seolah menonton adegan dari sinetron murah. Darsana menggerakkan kursi rodanya sedikit maju. "Diam, Nadar," katanya lirih namun tegas. "Kita datang ke sini bukan untuk merendahkan orang. Kita mencari seseorang yang benar-benar bisa memperbaiki Vespa ini. Kita butuh bantuan." Nadara mengangkat alisnya, tersenyum sinis. "Bantuan? Ayah terlalu percaya pada orang seperti ini."
Namun Darsana tidak membalas. Ia menatap Gilang lama, seolah ada sesuatu yang ia lihat di mata pemuda itu. Sesuatu yang ia kenal. Sesuatu yang membuatnya menahan diri untuk tidak menarik kembali semua tantangan yang baru saja ia ucapkan. Gilang menyentuh rangka Vespa dengan hati-hati. Ujung jarinya merasakan getaran kecil dari logam itu, seolah kendaraan tua itu menyimpan cerita yang ingin keluar. Ia memeriksa bagian mesin yang hampir hancur, lalu mencoba menggerakkan baut yang sudah membatu. Begitu ia memutarnya, sesuatu yang keras tiba-tiba patah dan suara logam retak terdengar cukup keras. "Ha!" Nadara menepuk tangan sambil mundur selangkah. "Lihat itu, bahkan menyentuhnya saja dia tidak bisa." Darsana memalingkan wajah, kecewa namun belum sepenuhnya menyerah. Namun Gilang tidak mundur. Ia perlahan berdiri dan menghapus keringat di keningnya dengan punggung tangan yang masih berlumur oli. Matanya menatap ayah dan putrinya satu persatu, lalu tertuju pada Vespa yang kini tampak semakin rusak. Dan dari sorot matanya, muncul sesuatu yang membuat tawa Nadara perlahan mereda. Tekad. "Mungkin saya tidak terlihat seperti teknisi kota," ucap Gilang pelan, namun mantap. "Tapi saya bisa memperbaikinya." Darsana menoleh cepat. Dalam waktu yang tidak panjang, Gilang mengangguk tanpa ragu. Nadara mengangkat dagu tinggi-tinggi. "Baiklah," katanya sambil menahan napas karena geli. "Kalau begitu, lakukan. Buktikan bahwa tangan penuh oli itu punya nilai." Angin siang kembali lewat. Kali ini membawa bau bensin dan panas matahari yang semakin menyengat. Gilang memutar badannya dan berjalan masuk ke bengkel kecil itu. Di belakangnya, tawa Nadara masih terdengar, namun kini tidak sekuat sebelumnya. Di langkahnya yang pelan itu, Gilang tahu. Ia bukan hanya memperbaiki Vespa. Ia sedang memperbaiki hidupnya sendiri. Gilang melepas napas panjang sebelum mulai bekerja. Ia berdiri di antara bayangan Vespa kuning yang tampak semakin kusam di bawah terik siang. Tidak ada angin yang cukup untuk menenangkan keringat yang terus mengalir dari pelipisnya. Ia masuk ke bengkel kecil itu, mengambil kotak perkakasnya yang mulai retak di bagian pinggir, lalu kembali keluar. Nadara dan Darsana masih menunggu di depan. Namun kini Nadara tampak lebih tertarik mengamati bentuk kukunya yang baru dirias daripada memperhatikan Gilang. Begitu jongkok di samping Vespa, Gilang langsung mulai membongkar bagian-bagian yang rusak. Bautnya terlalu keras, karatnya terlalu tebal, dan setiap alat yang ia gunakan terasa seperti tidak lagi cukup kuat. Namun ia tidak berhenti. Jemarinya bergerak lincah, seperti sudah hafal dengan pola kerusakan kendaraan apapun. Setiap putaran kunci memperlihatkan dedikasi yang tidak terlihat dari luar. Darsana memperhatikan diam-diam. Sorot matanya berubah perlahan, seakan mengenali gaya kerja yang pernah ia lihat puluhan tahun lalu. Tangan yang bergerak cepat tetapi penuh hati-hati. Cara memutar baut dengan 2 kali tekanan, lalu berhenti sebentar untuk merasakan getarannya. Pola yang sama persis seperti seseorang yang pernah ia kagumi. Namun Nadara tidak terlalu peduli. Ia mendengus pelan dan bersandar pada kursi roda ayahnya sambil memainkan ponsel. Sekali-sekali ia melirik Gilang, lalu tertawa pelan ketika melihat wajah pemuda itu mengerut menahan sakit. "Sampai kapan dia mau pura-pura bisa?" ujarnya pelan. Darsana menatap putrinya dengan kecewa, tetapi tidak berkata apapun. Ia tahu Nadara tidak mudah mendengar kata nasihat. Ia terlalu lama hidup dalam kenyamanan, terlalu lama berada di dunia yang memuja penampilan. Gilang tidak memperdulikan suara itu. Ia mengangkat salah satu bagian mesin Vespa yang terjepit, dan nalurinya langsung memberitahu bahwa bagian itu tidak bisa dipaksakan. Namun sebelum ia sempat mengambil tang, logam itu terlepas mendadak dan mengenai punggung tangannya dengan hentakan keras. "Aduh," Gilang mendesis, menahan rasa sakit yang memanjat ke lengan. Darah mengalir dari kulitnya yang sobek, namun ia segera menutupinya dengan kain lap dan melanjutkan pekerjaannya tanpa mengangkat kepala sedikit pun. Tawa Nadara semakin besar melihat itu. "Lihat ayah,
Bahkan tangannya pun tidak bisa mengendalikan bagian kecil seperti itu. Namun untuk pertama kalinya sejak pagi, Darsana membalas ucapan putrinya dengan nada dingin. "Nadar, lihat baik-baik." Nadanya lebih rendah, tetapi tegas. Dia tidak berhenti meskipun tangannya terluka. Nadara terdiam sebentar, lalu memalingkan wajahnya. Ia tampak tidak nyaman dengan kenyataan itu. Ia tidak pernah melihat seseorang bekerja sambil menahan darah mengalir, apalagi demi kendaraan tua yang baginya tidak lebih dari barang tua tak berharga. Sementara itu, Gilang mulai memasang kembali bagian mesin yang sudah ia perbaiki. Keringat menetes dari dagunya ke permukaan Vespa kuning itu, seolah memberi tanda bahwa ia tidak hanya memperbaiki mesin, tetapi juga memindahkan seluruh raganya ke dalam setiap pergerakan. Namun pekerjaan itu tidak mudah. Saat ia mencoba menarik kabel utama untuk mengganti sambungan, serat kabel itu patah lagi, membuatnya harus merangkai ulang dari awal. Nadara menghela napas keras, menganggap semua itu hanya buang waktu. Tapi Darsana, ia justru semakin memperhatikan. Sorot matanya berubah menjadi tatapan seseorang yang ingin mengingat sesuatu dari masa lalu. Gilang melanjutkan tanpa suara. Tangannya semakin gemetar, bukan hanya karena sakit, tetapi juga tekanan dari waktu yang terasa semakin menutup dirinya. Gambar wajah Alin muncul di benaknya, membuat dadanya sesak. Adiknya menunggu operasi. Ia tidak boleh gagal. Ia terus bekerja, memutar baut, menyambung kabel, dan membersihkan karburator yang hampir membatu. Nafasnya terengah-engah, namun tidak ada jeda. Seolah setiap detik adalah pertarungan. Ketika ia hendak menutup bagian mesin, tangannya terpeleset sedikit, membuat darah dari luka sebelumnya kembali mengalir. Kali ini, Nadara tidak tertawa. Matanya menangkap kilatan merah itu, membuat ekspresi di wajahnya berubah sekilas. Namun ia buru-buru menutupinya dengan cibiran. "Kalau dia mati kelelahan, siapa yang bertanggung jawab?" katanya sambil menyibakkan rambutnya. Namun suara Darsana lebih pelan dan berbeda. "Kau lihat itu, Nadar. Itulah ketekunan yang tidak pernah kau temui di lingkunganmu." Gilang tidak mendengar kata-kata itu. Ia hanya mendengar suara mesin yang perlahan kembali ia hidupkan dari dalam bayangannya. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semuanya akan berakhir. Jadi ia terus bekerja, meski jarinya mulai kaku, meski punggungnya sakit menahan posisi jongkok terlalu lama. Dan di tengah siang yang semakin terik, di bawah cahaya yang memantul dari bodi Vespa kuning itu, perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Terik matahari semakin kuat, membuat panas merayap dari aspal sampai ke kulit. Gilang mengusap alisnya dengan punggung tangan yang penuh darah kering. Tidak ada waktu untuk peduli pada rasa sakit. Ia memeriksa sekali lagi sambungan kabel yang baru ia rangkai, memastikan tidak ada yang longgar. Vespa kuning itu kini tampak berbeda. Bukan sempurna, tetapi sudah jauh dari kondisi awal ketika dibawa ke bengkel kecil ini. Darsana memperhatikan dengan napas tertahan, sementara Nadara berdiri di sampingnya dengan tangan masih terlipat di dada. Meski tawanya sudah jauh berkurang. Mungkin karena lelah, mungkin karena hal lain yang ia sendiri belum sadar. Gilang menarik napas panjang, lalu mencoba menginjak pedal starter perlahan. 1 kali, 2 kali. Suara mesin hanya melenguk kecil, seperti mengingat bagaimana rasanya hidup kembali tetapi belum berani. Gilang mencoba lagi, kali ini lebih dalam. Mesin berderit, menggeram, lalu brrrm. Sebuah getaran halus muncul, lalu merambat ke seluruh rangka Vespa. Suaranya pelan, namun cukup untuk membuat semua orang terdiam. Gilang menahan napas, menunggu. Getaran itu semakin stabil. Suara mesin mulai membentuk ritme yang ia kenal betul. Ritme kendaraan tua yang kembali menemukan nyawanya. Vespa itu hidup. Darsana mengangkat kepala perlahan, matanya melebar. Napasnya tercekat. Ia menggenggam sandaran kursi roda dengan tangan gemetar. "Astaga," bisiknya, hampir tidak terdengar. Nadara tertegun,
Tidak ada tawa, tidak ada cibiran. Hanya keterkejutan yang membuat matanya lebih membulat dari sebelumnya. Ia menatap Vespa itu seolah melihat sesuatu yang mustahil. Gilang masih jongkok, dan ketika melihat mesin benar-benar stabil, ia tersenyum kecil. Senyum yang hanya muncul ketika seseorang berhasil melakukan sesuatu yang orang lain anggap tidak mungkin. Namun sesuatu terjadi saat ia hendak merapikan bagian mesin yang terbuka. Di bawah tangki bensin ada sebuah celah kecil. Gilang meraih ke dalam, mengira itu hanya serpihan logam atau skrup longgar. Tapi yang ia keluarkan bukanlah benda mesin, melainkan sebuah foto lusuh terlipat 4, tersimpan seolah sengaja diletakkan di sana bertahun-tahun lalu. Gilang memandangnya dengan kening berkerut. Ia membuka lipatannya perlahan. Gambar itu menunjukkan seorang wanita muda tersenyum sambil menggendong seorang bayi laki-laki. Rambut wanita itu agak bergelombang, matanya teduh, wajahnya hangat dan akrab. Akrab, sampai membuat jantung Gilang berhenti sejenak. Itu wajah ibunya. Sebelum ia sempat memahami lebih jauh, Darsana bersuara. "Apa itu yang kau pegang?" Suaranya berubah, lebih berat, lebih takut, dan lebih terkejut daripada sebelumnya. Gilang berdiri dengan kaki sedikit gemetar dan menyerahkan foto itu pada Darsana. Begitu melihatnya, pria tua itu tampak seperti kehilangan seluruh tenaganya. Bahunya jatuh, mata berkaca-kaca, dan jemarinya bergetar saat menyentuh permukaan foto yang sudah pudar. "Ini mustahil," ucapnya, hampir tak sanggup bicara. Nadara mendekat melihat foto itu dari atas pundak ayahnya. "Ayah," panggilnya dengan suara pelan, tidak lagi sinis. "Siapa itu?" Darsana menutup mata keras, kemudian membukanya kembali dengan napas yang tersengal. Tatapan matanya menuju Gilang, dan dalam sekejap terlihat jelas bahwa seluruh pikirannya sedang berperang dengan masa lalu. Wanita dalam foto itu adalah seseorang yang pernah menolongnya. Seseorang yang pernah menjadi alasan ia bangkit dari titik paling rendah dalam hidupnya. Seseorang yang ia cari bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ia temukan lagi. Dan bayi dalam gendongan itu, Gilang. Darsana mengusap wajahnya, lalu menatap Vespa kuning yang kini menyala hidup di depan mereka. "Ini tidak mungkin kebetulan," katanya dengan suara pecah. "Foto ini kenangan terakhir yang pernah ada di kendaraan ini. Ibunda pemuda ini, dia adalah orang yang pernah menyelamatkan hidup ayah." Gilang membeku. Ia tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. Ia hanya tahu cerita samar bahwa ibunya pernah bekerja di sebuah tempat yang jauh dari kampung. Nadara berdiri terpaku, perlahan menurunkan tangannya dari dada. Tawa dan ejekan yang tadi memenuhi wajahnya kini menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang membuat suaranya hilang. Udara siang itu terasa berhenti bergerak. Bahkan suara kendaraan dari jalan raya yang biasanya ramai tidak terdengar lagi. Dunia seolah memberi ruang bagi 3 orang itu untuk menyadari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kendaraan tua atau tantangan yang diucapkan saat emosi meluap. Vespa kuning itu bukan hanya kendaraan. Ia adalah jembatan antara masa lalu yang terlupakan dan masa kini yang tak disangka, membawa rahasia yang akhirnya muncul ke permukaan. Dan semua itu pecah tepat di depan bengkel kecil yang selama ini dianggap tidak berharga. Darsana memegang foto itu dengan kedua tangannya, seolah jika ia melepaskannya barang sedetik saja, foto itu akan hilang ditiup angin panas siang hari. Jemarinya menyentuh setiap sisi kertas lusuh itu dengan penuh hati-hati, seperti sedang menyentuh kenangan yang hampir ia lupakan, tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Gilang berdiri diam, napasnya tersendat. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tidak pernah terlintas dalam hidupnya bahwa di dalam Vespa yang hampir hancur itu tersimpan bagian dari masa lalu ibunya. Bagian yang ia sendiri tidak pernah mengenal. Nadara yang biasanya penuh dengan komentar merendahkan,
kini tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan kata-katanya. Senyumnya hilang. Tatapannya tidak lagi menusuk, melainkan mencari jawaban yang tidak ia mengerti. Ia berdiri lebih dekat ke ayahnya, dan suaranya terdengar pelan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di bengkel itu. "Ayah, siapa sebenarnya wanita ini? Dan kenapa fotonya ada di Vespa Mama?" Pertanyaan itu seperti angin yang memaksa daun kering jatuh dari dahan yang rapuh. Jawabannya tidak mudah, tetapi sudah terlalu lama tersimpan. Darsana menatap Nadara dan mengusap foto itu sekali lagi sebelum mulai bicara. Suaranya bergetar, seperti seseorang yang akhirnya melepas beban setelah menahannya bertahun-tahun. Wanita ini adalah ibu dari pemuda ini, Ibu Gilang. Nadara tersentak, menoleh cepat pada Gilang, seolah baru benar-benar melihat wajah pemuda kumal itu untuk pertama kalinya. Ada sesuatu di matanya yang berubah, campuran terkejut, bingung, dan mungkin malu pada dirinya sendiri. Darsana menatap foto itu lagi, lalu berkata pelan, "Saat aku masih di titik terendah dalam hidupku, sebelum aku menikah dengan mama kalian, aku pernah kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan semua. Bahkan rumah pun tidak punya. Ibumu, Nadar, belum hadir dalam hidupku saat itu." Ia menoleh pada putrinya. Dan wanita di foto ini, dia adalah satu-satunya orang yang menolong ayah ketika tidak ada siapapun yang peduli. Angin siang melintas pelan, mengangkat sedikit ujung foto itu di tangan Darsana. Ibunya Gilang memberikan tempat tinggal sementara, memberikan makanan, bahkan merawat luka ayah ketika ayah hampir mati di pinggir jalan setelah kecelakaan kecil waktu itu. Suaranya menurun, lebih berat. Tanpa dia, mungkin ayah tidak akan hidup sampai sekarang. Gilang menelan ludah dengan kesulitan. Kata-kata itu menghantam dadanya lebih keras daripada rasa sakit di tangannya yang masih berdarah. Ia tidak pernah tahu ibunya pernah melakukan hal besar seperti itu untuk seseorang. Ia hanya mengenalnya sebagai wanita kuat yang bekerja keras untuk dua anaknya, lalu pergi terlalu cepat karena sakit. Namun mendengar cerita itu, Gilang merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dadanya. Nadara memandang ayahnya lama, lalu melihat kembali wajah Gilang. Sorot jijik yang tadi memenuhi matanya lenyap. Kini hanya ada rasa bingung dan sesuatu yang mirip dengan penyesalan. "Kenapa ayah tidak pernah cerita tentang ini?" Suaranya berbisik. "Karena ayah mencarinya," jawab Darsana lirih. "Tapi ketika akhirnya ayah kembali ke tempat dia tinggal dulu, dia sudah tidak ada. Ayah terlalu terlambat. Ayah hanya menemukan cerita bahwa dia punya 2 anak kecil yang harus ditinggalkan, dan ayah tidak pernah menemukan keduanya." Nadara menutup mulutnya. Emosinya pecah kecil dalam diam. Sementara Gilang menunduk, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menyengat mata. Darsana menatap Gilang dalam-dalam, lalu suaranya terdengar lebih tegas, meski tetap bergetar. "Gilang, kau tidak tahu berapa lama ayah mencari keluarga ibu kalian. Dan hari ini, Vespa ini yang mempertemukan kita." Ia menarik napas panjang. "Kau bukan hanya pemuda yang bisa memperbaiki Vespa tua ini. Kau anak dari wanita yang menyelamatkan hidup ayah." Sebuah jeda panjang terjadi. Waktu seperti berhenti. Hening membuat setiap kata terasa lebih berat. Kemudian, perlahan-lahan, Darsana menurunkan tangannya dari kursi roda, mencoba meraih tangan Gilang. Gerakannya lambat, tetapi penuh makna. "Ayah yang seharusnya meminta maaf karena merendahkanmu, karena tidak mengenali siapa dirimu dari awal." Air mata turun perlahan di pipinya. "Ayah berhutang nyawa pada ibumu." Nadara menatap adegan itu dengan dada naik turun, antara kaget dan malu. Ia melangkah sedikit maju, mencoba berkata sesuatu namun suaranya tertahan. Bibirnya bergetar, dan ia menunduk untuk menutupi mata yang mulai memerah. Gilang berdiri mematung, tidak tahu harus merespons bagaimana. Hatinya pecah oleh emosi yang bercampur aduk.
bangga pada ibunya, terkejut oleh kenyataan baru, dan terharu oleh perubahan sikap keluarga yang tadi meremehkannya. Siang yang terang itu menjelma menjadi momen yang tidak pernah direncanakan. Vespa kuning bergemuruh pelan, seperti ikut hidup kembali bersama kenangan masa lalu yang muncul dari tempat yang tidak terduga. Dan tepat di depan bengkel kecil yang sering diejek orang, 3 manusia itu berdiri dalam lingkaran cerita yang tidak pernah mereka bayangkan akan menyatukan mereka. Sore perlahan turun, meninggalkan sinar matahari yang mulai menghangat lembut di dinding bengkel kecil itu. Bayangan pohon di seberang jalan bergerak perlahan di atas tanah berdebu. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, suasana di depan bengkel terasa tenang. Vespa kuning masih menyala perlahan, getarannya stabil, seakan ikut menjaga suasana tetap hangat. Darsana mengusap pipinya yang basah, lalu menatap Gilang dengan pandangan berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi sorot merendahkan, tidak ada pertanyaan tentang kemampuan, tidak ada penilaian berdasarkan penampilan. Yang ada hanya penghormatan dan rasa terima kasih yang tidak sepenuhnya bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Ketika ia ingin bicara, suaranya hampir pecah. Gilang, kalau hari ini ayah terlalu keras, itu karena ayah belum menyingkirkan masa lalu yang menghantui. Ternyata, jalan Tuhan membawamu tepat ke depan bengkel yang selama ini ayah cari dalam diam. Gilang tidak langsung menjawab. Ia merasakan campuran kehangatan dan rasa asing yang sulit dipahami. Selama hidupnya, ia tidak pernah mengira bahwa seseorang yang duduk di kursi roda mahal, mengenakan batik rapi, dan datang dengan mobil mewah, pernah diselamatkan oleh ibunya. Semua terasa tidak nyata, tetapi sekaligus masuk akal dalam caranya sendiri. Nadara berdiri tidak jauh dari ayahnya. Tatapannya tertuju pada Gilang, tetapi tidak seperti sebelumnya. Tidak ada penolakan, tidak ada ejekan, tidak ada jarak yang ia pertahankan hanya untuk menjaga gengsinya. Wajahnya melembut, seperti menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya dipenuhi hal-hal yang berkilau, namun kosong. Ia melangkah maju perlahan. Gilang, suaranya lebih pelan dari biasanya, nyaris seperti berbisik. Aku minta maaf, dari tadi aku terlalu banyak bicara buruk. Aku tidak tahu. Kata-katanya terhenti, seolah ia tidak mampu melanjutkannya. Lalu ia mencoba sekali lagi, tetapi kali ini nadanya penuh penyesalan. Aku tidak tahu bahwa Mama pernah dekat dengan ibumu. Dan aku tidak tahu kalau hidupmu seberat ini. Gilang menunduk, menahan sesuatu di dadanya yang tiba-tiba terasa menekan. Ia bukan tipe orang yang suka memamerkan perasaannya, tetapi kata-kata itu membuatnya sulit bicara. Vespa kuning mengeluarkan hembusan kecil dari knalpotnya, mengisi ruang hening yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Darsana menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang lebih mantap. Nadar, kamu tahu apa yang ayah rasakan ketika melihat cara Gilang memperbaiki Vespa ini? Cara dia memutar baut, cara dia fokus meskipun tangannya terluka. Ia berhenti sejenak. Itu persis seperti cara ibunya dulu memperbaiki kendaraan ayah. Wajah Nadara melembut. Jadi, itu sebabnya ayah begitu terkejut tadi. Darsana mengangguk. Ibumu pernah bilang, orang yang bekerja dengan hati bisa menyembuhkan apapun, bahkan mesin yang sudah nyaris mati. Gilang merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus merespons bagaimana ketika seseorang membandingkannya dengan ibunya sendiri. Wanita itu telah memberikan segalanya untuk 2 anaknya, dan kini sebagian dari dirinya seolah hidup kembali melalui tangan Gilang. Angin sore meniup rambut Nadara, membuat gaunnya sedikit bergoyang. Ia melangkah lebih dekat, sampai jarak mereka tidak lebih dari 1 meter. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Kalau ayah tadi menawarkan aku untuk menjadi istrimu, itu bukan hal kecil. Tapi sekarang, aku tidak lagi memandang itu sebagai lelucon. Gilang mengangkat wajah, terkejut dengan ketulusan di mata Nadara yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Darsana menatap keduanya. Ayah tidak akan memaksa siapapun. Namun jika takdir mempertemukan kalian hari ini, mungkin ada alasan di baliknya. Matahari semakin turun, meninggalkan cahaya keemasan yang menyelimuti Vespa kuning itu. Kilau cat yang terkelupas memantulkan warna lembut yang membuat kendaraan itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Gilang memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu ia membuka matanya dan menatap Vespa yang kini berdiri gagah di tengah mereka. Saya tidak tahu apakah saya pantas dengan semua ini, katanya perlahan. Tapi saya tahu, ibu saya pasti ingin saya menghargai apapun yang datang dari hati yang tulus. Nadara tersenyum pelan, sebuah senyum yang tidak pernah muncul sejak pagi. Sangat jauh dari senyum mengejeknya. Kalau begitu, izinkan aku mulai mengenalmu dari awal. Gilang mengangguk kecil, dan untuk pertama kalinya sejak siang tadi, rasa tegang dalam dadanya mencair. Darsana menepuk pelan pegangan kursi rodanya. Dan Vespa ini, biarlah menjadi milikmu. Itu bukan hadiah, itu hutang yang akhirnya ayah bisa bayar. Gilang menatap Vespa itu dengan mata yang sedikit berkaca. Bukan karena nilainya, bukan karena langkanya, tetapi karena kenangan yang tersembunyi di dalamnya. Dan di bengkel kecil yang pernah ditertawakan orang, 3 manusia itu berdiri di tengah cahaya keemasan sore hari. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang hilang telah kembali terhubung. Bukan melalui uang, bukan melalui status, tetapi melalui tangan yang berdarah dan hati yang jujur. Vespa kuning itu mengeluarkan getaran halus terakhir sebelum mesinnya dimatikan perlahan. Namun kisah yang dimulainya hari itu baru saja hidup. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sahabat sudah subscribe channel Gumun Story, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.